Lanjut, baiklah anak-anak, kita lanjutkan mata pelajaran yang tadi. Masih menjelaskan tentang anak soleh. Yang selanjutnya, ciri-cirinya anak soleh adalah apa? Di sini ada beberapa jenis kejujuran yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa di antaranya? Di antaranya yang pertama, jujur kepada Allah. Bagaimana sih kita jujur kepada Allah? Nah, jujur kepada Allah itu maksudnya adalah mentaati semua perintah Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Contoh, kita sedang sholat, kita jujur kalau sholat duhur yang 4 rakaat, kalau subuh ya 2 rakaat, tidak boleh dikurangi atau tidak boleh terlalu jujur, yaitu menambahkan sholat, menambahkan rakaat sholat, itu pun tidak diperkenankan. Nah, itu adalah contoh kejujuran kepada Allah. Di antaranya apa? Puasa. Ketika kita sedang puasa, tidak boleh kita siang hari makan, ngumpet. Kemudian ketika ditanya oleh orang, apakah kamu puasa? Jawabannya puasa, padahal dia sudah makan. Nah, itu namanya jujur kepada Allah. Yang selanjutnya, ciri orang kejujuran yang harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah jujur kepada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Terhadap diri sendiri saja kita harus jujur, apalagi kepada orang lain. Tidak boleh bohong, tidak boleh sedikit pun bohong dan lain-lainnya. Ada yang bohong diperbolehkan, tapi dalam keadaan tertentu atau dalam kasus-kasus tertentu. Apa contohnya? Contoh yang boleh kita berbohong, yang pertama adalah berbohong suami terhadap istri, tujuannya supaya untuk rumah tangganya itu rukun, maka si suami boleh bohong. Contohnya si suami ditanya oleh si istri, Pak, uang bulanan masih ada enggak? Masih. Padahal dia sudah habis. Itu nggak apa-apa, karena itu untuk supaya keluarga itu menjadi utuh, tidak berantakan. Andai kata bohong, otomatis si istri itu akan berkelahi dengan suami. Bisa jadi seperti itu. Nah, yang kedua yang boleh bohong yaitu ketika dalam medan perang, orang muslim ditanya oleh musuhnya, di mana si fulan, di mana si A, di mana si B, dia berkata bohong, tidak apa-apa. Itu bohong-bohong yang diperbolehkan dalam agama. Yang selanjutnya, ciri-ciri orang yang soleh adalah menghormati. Nah, atau patuh. Patuh ini diartikan sebagai alat menuruti perintah secara ikhlas. Patuh atau taat. Taat, hormat. Orang tua adalah keluarga kita yang paling dekat, terdiri ayah dan ibu. Jadi menghormati dan patuh kepada orang tua maksudnya kita harus selalu menaruh rasa hormat kepada orang tua atas jasa-jasanya, dan mendidik dan membesarkan kita serta menuruti perintahnya dengan ikhlas. Berarti kita ketika diperintahkan oleh orang tua, kita harus ikhlas tanpa pamrih. Nah, tolong belikan obat, malah dia meminta upah, nggak boleh. Itu adalah contoh tidak baik, berarti dia belum dikatakan anak soleh. Tapi contohnya, karena tolong belikan obat, ini uangnya 10.000, nah dia belikan obat. Ketika ada kembaliannya dia kembalinya dikembalikan kepada orang tua. Nah, itu adalah kita berbakti kepada orang tua. Kenapa demikian? Karena orang tua adalah perantara yang melahirkan kita. Bagaimana susahnya orang tua ketika mulai dalam kandungan, belum lagi ketika umur
ketika sudah kandungannya sudah besar, mondar-mandir ke sana ke sini. Kemudian setelah melahirkan, belum lagi ketika orang tua itu mengganti pampers, ketika anaknya nangis dan seterusnya, minta susu dan seterusnya. Coba kalian bayangkan seperti itu. Nanti ketika kita membayangkan betapa orang tua itu pedih mendidik anak dari mulai kecil, dari mulai di dalam kandung sampai besar. Nanti kita akan sadar, oh iya, kita diperintah oleh orang tua segini tuh belum ada apa-apanya dengan ketika orang tua mendidik melahirkan kita. Maka kita bersyukur kepada orang tua. Dia bagaimana diantaranya syukur? Yaitu dengan cara menjalankan perintahnya orang tua. Sebagaimana di dalam Al-Quran mengatakan, wa wassaynal insana liwalidayhi hamalathu ummuhu kurhaw hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli waliwalidaik ilayyal masir. Seperti itu. Kata Allah, wa wassaynal insana, dan kami perintahkan kepada manusia. Apa yang Allah perintahkan kepada manusia? Yaitu agar berbuat berbuat kebaikan, berbuat kebajikan. Kepada siapa? Liwalidayhi, kepada kedua orang tua. Orang tua yang bagaimana? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, yaitu orang yang telah mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Maka dari itu anishkurli waliwalidayya ilayal masir. Patutnya kita bersyukur kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu, dan hanya kepadaku, kata Allah, kamu kembali. Nah, kalau kepada siapa lagi sih kita mau berbakti selain kepada orang tua, selain kepada guru? Orang tua adalah modal kita untuk berbakti. Kalau kita pengen sukses, kita harus berbakti kepada orang tua. Kalau kita rezekinya pengen bertambah, rezekinya pengen barokah, kita harus berbakti kepada orang tua. Itu di dalam surat Luqman ayat 14. Kemudian contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua apa? Selalu mengucapkan kata-kata yang mengangkat kemuliaan kehormatan orang tua. Oh, bapakku loh, kalau kesana kemari itu sederhana, pakaiannya tidak neko-neko, tidak neci dan seterusnya. Itu contoh perkataan yang baik untuk mengangkat kemuliaan orang tua. Jangan orang tua kita, walaupun toh pekerjaan orang tua kita itu jelek, kita malah memaki-makinya, menghinanya. Oh, orang tua saya mah pekerjaannya ini anu. Pekerjaannya umpama pemulung sampah. Jangan sampai itu orang tua kita. Jangan sampai ketika orang tua kita mendengar doa kita kepada orang tua kita kok jelek, takutnya orang tua kita mendoakan kita itu jelek juga. Yang selanjutnya adalah contohnya apa? Tidak mengucapkan kata-kata lain atau kata-kata lain yang bisa menyakiti hati dan perasaan. Contoh, hei Ahmad, tolong belikan jamu. Kata saja. Kata di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffiw wala tanharhuma. Gitu. Mengatakan kata saja tidak boleh, apalagi menggertak. Wala tanharhuma, dan janganlah engkau menghardik atau menggentak kepada orang tua. Kenapa? Karena akan menyakiti hatinya orang tua. Yang selanjutnya apa? Contohnya, yang selanjutnya, sekesal dan semarah apapun orang tua kepada orang tua karena sesuatu yang tidak cocok dan sesuai, usahakan tidak membentaknya. Umpama orang tua sudah mengatur ke sana ke sini, memerintah ke sana ke sini sehingga kita sampai capek. Kita usahakan kita wajah kita senyum, walaupun itu kok dalam hatinya capek. Tapi apa? Itu adalah orang tua kita. Kecuali orang tua kita itu memerintahkan dengan jelek. Contoh, tolong curi tuh uangnya si Zaid. Nggak boleh. Selagi itu, dalam hadis mengatakan la ta'ata li makhluqin
fil ma'asi. Tidak boleh taat kepada makhluk. Artinya bahkan itu orang tua ataupun kepada guru. Kalau itu perintahnya maksiat, kalau itu perintahnya jelek, kita jangan dituruti perintah tersebut. Yang selanjutnya, contoh perilaku menghormati kepada orang tua adalah merendah hati di hadapan orang tua. Kalau berbicara tidak boleh bicaranya yang sopan, kalau bahasa Jawa enggih, atau dengan bahasa yang halus, terus suaranya itu lebih rendah daripada suara orang tua, jangan suaranya jangan keras daripada orang tua. Kalau berjalan di hadapan orang tua kita menghormati, membungkuk dan seterusnya. Itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Selanjutnya, apa sih akibat tidak hormat dan patuh kepada orang tua? Di antaranya adalah dimurkai Allah. Pasti. Karena apa? Ridallahu fi ridul walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu tergantung orang tua. Dan marahnya atau bencinya Allah itu tergantung bencinya orang tua. Kalau orang tua itu senang, si A melakukan seperti ini orang tua senang, maka Allah pun senang. Ataupun sebaliknya, kalau si anak itu melakukan seperti itu orang tua tidak senang, maka Allah pun benci kepada anak tersebut. Yang selanjutnya adalah celaka di dunia dan akhirat. Kita mungkin pernah mendengar cerita maling kundang. Maling kundang itu dikutuk oleh orang tua menjadi batu ketika menjadi batu. Itu apa? Itu akibat adalah durhaka kepada orang tua. Atau cerita orang-orang dulu, banyak anak-anak yang durhaka walaupun pinter. Anak walaupun pinter, kalau naudzubillah nih, kalau tidak taat, kalau durhaka kepada orang tua, maka hidupnya tidak akan berkah dan manfaat. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, akibat dari tidak hormat atau menentang orang tua akan dilaknat oleh Allah, kemudian dikeluarkan dari keagungan Allah, kemudian amal kebajikannya tidak diterima oleh Allah. Itu akibatnya banyak sekali. Selanjutnya, tidak mencium bau surga. Naudzubillah nih, kalau kita mau bangga orang tua nih, kita nanti di akhirat jangankan masuk, baunya saja kita tidak mencium. Yang selanjutnya, menderita saat sakaratul maut. Kita akan ketika orang itu durhaka kepada orang tua, ketika anak itu mau meninggal dalam sakaratul maut itu nyawanya kalau mau keluar sakitnya luar biasa. Nah, yang selanjutnya adalah guru. Guru adalah pengganti orang tua di sekolah. Maka dalam pepatah Arab mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu itu bagaikan madrasah, bagaikan sekolah. Idza a'datta idza a'datta lupa terusannya. Kemudian guru adalah orang yang berjasa dalam memberikan dan mengembalikan ilmu serta kemampuan berpikir kita. Nah, ketika ada murid yang lupa, guru mengarahkannya. Oh, maksudnya seperti ini. Oh, maksudnya seperti ini. Itu fungsinya guru. Penghormatan kepada guru telah diajarkan oleh para nabi terdahulu. Bagaimana para sahabat nabi menghormati kepada nabi. Ibaratnya itu sahabat itu adalah murid dan nabi adalah gurunya. Sahabat itu kalau di hadapan nabi itu seperti di atas kepalanya itu ada burung. Kenapa? Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau sahabat itu mau mengangkat kepala itu takutnya burungnya terbang. Maksudnya di hadapan nabi itu para sahabat itu selalu menundukkan kepala saking menghormatnya kepada guru itu. Sudah sahabat plus guru. Misalnya bagaimana hebatnya Nabi Musa, tetap harus hormat dan patuh kepada gurunya. Siapa? Nabi Khidir. Oh, itu Nabi Musa, kecerdasan otaknya luar biasa. Tapi ketika menghadapi gurunya yaitu Nabi Khidir, Nabi Musa luar biasa hormatnya kepada guru.
Supaya apa? Supaya bisa mengetahui dan mengerti ajaran gurunya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah adab kepada guru. Yang satu, bagaimana ketika kita berhadapan dengan guru, apakah harus membentaknya, apakah harus mengucapkan dengan kata-kata yang kasar, atau harus dengan apa? Nah, yang pertama adalah harus mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru dengan penuh rasa hormat. Assalamualaikum Mister, Assalamualaikum Pak Guru. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya adalah taat dan patuh kepada guru selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. Ya tadi seperti yang saya telah katakan dalam hadis la ta'ata li makhluqin fil ma'asi. Tidak boleh kita taat kepada makhluk selagi itu perintahnya adalah perintah yang maksiat. Yang selanjutnya, etika kita kepada guru adalah memperhatikan penjelasan guru. Tidak boleh guru lagi ngomong gini tiba-tiba di tengah omongan itu dipotong. Pak Guru, kan itu salah. Nah, ini dulu. Dengarkan dulu jelasannya. Baru ketika guru itu memberikan kesempatan untuk bertanya, silahkan. Yang selanjutnya adalah selalu rendah hati terhadap guru. Rendah hati, selalu mawas diri, rendah hati, tidak adigung, dan seterusnya. Yang selanjutnya adalah rendahkan suaramu jika sedang dinasehati oleh guru. Guru mengatakan seperti ini, nak, tolong jangan nakal ya. Cuman iya. Nah, itu namanya membentak kepada guru. Itu bahayanya, bagaimana bahayanya ketika anak itu kok menyakiti hatinya guru. Bahayanya guru takutnya guru mendoakan dengan doa yang jelek. Seperti itu. Yang selanjutnya adalah mintalah bimbingan jika ada kesulitan. Pak Guru, ini gimana sih ini, kok saya tidak paham, tolong ulangi. Nah, seperti itu. Mohon maaf kalau saya ulangi dan seterusnya. Nah, itu adalah jadi ada